Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dan di satu sisi, di sini dikatakan bahwa staf wasit yang ada di ruang VAR telah menyarankan wasit utama untuk tidak memberikan penalti. Tetapi si wasit utama tetap ngeyel, pelanggaran ini adalah penalti. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, gua mau nyerewetin kabar-kabar terkini terhangat dari tim kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama, wasit yang memimpin laga Inter melawan Genoa, teman-teman, Giovanni Airoldi akan dihukum selama 1 atau 2 giornata setelah menghadiahkan Inter voucher penalti yang seharusnya tidak perlu diberikan. Aduh, di sini Gazeta menuliskan bahwa staf wasit di ruang VAR telah menyarankan Airoldi untuk tidak memberikan penalti. Tetapi mereka hanya memberikan sudut pandang video dari satu angle saja, dari satu sudut pandang saja, sehingga wasit tetap memutuskan memberikan hadiah penalti bagi Inter. Wah, ini kalau dari artikel La Gazzetta, gue melihat ada 2 catatan yang luar biasa penting. Catatan yang pertama adalah bahwa staf wasit yang di ruang VAR telah menyarankan wasit utama untuk tidak memberikan penalti. Lalu kemudian catatan yang kedua yang tidak kalah penting, di sini dituliskan bahwa staf wasit yang berada di ruang VAR hanya menyajikan video dari satu sudut pandang saja, sehingga membuat wasit utama yang memimpin laga Inter lawan Genoa tetap memutuskan bahwa pelanggaran terhadap Barella layak diberikan hukuman penalti. Jujur ya teman-teman, menurut gue sih ini sangat menyebalkan ya. Jadi ini kronologinya adalah Barella kena tackle pemain Genoa, lalu wasit yang berada di ruang VAR meminta wasit utama untuk ngecek video. Weh, cek video nih, ada pelanggaran. Lalu kemudian ketika si wasit utama ngecek video VAR, yang diperlihatkan hanya video dari satu sudut pandang saja, yang membuat dia mau tidak mau memberikan pelanggaran untuk Barella. Dan di satu sisi, di sini dikatakan bahwa staf wasit yang ada di ruang VAR telah menyarankan wasit utama untuk tidak memberikan penalti. Tetapi si wasit utama tetap ngeyel, pelanggaran ini adalah penalti. Akan tetapi teman-teman, walaupun gue sebel dengan kontroversi insiden ini, gue tetap setuju sih bahwa wasit telah melakukan kesalahan. Seharusnya tackle kepada Barella tidak perlu diberikan hadiah penalti. Itu bukan pelanggaran. Nah, ini ada salah satu sumber teman-teman yang gue jadikan sebagai referensi juga untuk melihat apakah insiden Barella pelanggaran atau tidak. Di sini dituliskan bahwa dalam tayangan ulang tersebut terlihat bagaimana ketika Friendrup, pemain Genoa, mulai ancang-ancang melakukan tackle, arah kaki dan tubuh dia sama sekali tidak mengarah ke badan Barella, melainkan lebih mengarah kepada upaya memblok tendangan dari Barella. Posisi kaki dan tubuh dia berada di depan tubuh Barella. Walaupun hal ini menyebabkan terjadi kontak berikutnya, yaitu tabrakan antara tubuh dia dengan Barella. Sehingga dalam hal ini seharusnya wasit tidak perlu menganggapnya sebagai pelanggaran, terkecuali apabila sejak awal tubuh dan kaki Friendrup memang mengarah kepada tubuh Barella. Dalam hal ini wasit yang memimpin laga Inter melawan Genoa melihat kejadian tersebut hanya pada satu bagian saja, yaitu ketika pemain Genoa menyentuh badan Barella secara langsung ketika melakukan tackle, sehingga wasit menilai kejadian tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Ya, kalau memang benar kejadiannya seperti ini, gue akan nyalain kru yang ada di ruang VAR sih. Kan dia yang menyajikan video ke wasit utama. Kalau video yang disajikan pas bagian nabrak tubuh, ya pastilah wasit akan menyebut sebagai pelanggaran. Ada aja ya teman-teman berita kontroversi tentang tim kesayangan kita. Ini kok gue malah melihatnya bahwa ada upaya untuk mengganggu konsentrasi dan fokus pemain kita, mengingat betapa dekatnya kita dengan Scudetto. Tetapi ya sudahlah ya, nggak apa-apa, sekali-sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 11 kali, giliran Inter lah yang diuntungkan wasit. Masa Juve atau Milan terus. Oke deh, kita lanjut berita yang kedua teman-teman untuk cerewetin Inter hari ini. Ada statement menarik dari legenda Arsenal Thierry Henry yang saat ini juga berprofesi sebagai pundit ya, sebagai komentator sepak bola di salah satu stasiun TV. Pada akhir pekan yang lalu di sebuah acara dia, Henry ditanya, "Siapa pelatih yang Anda kagumi saat ini?" Kemudian Henry menjawab, "Pelatih yang saya kagumi saat ini adalah Simone Inzaghi. Saya sudah mengikutinya sejak lama, sejak dari Lazio. Jika Anda bertemu dengan Inzaghi di ajang cup, di ajang piala, Anda berada dalam bahaya. Seperti yang kita saksikan sendiri ketika final Liga Champions Inter melawan Manchester City."
Lalu kemudian di situ Henry menjelaskan ya melalui papan gambar virtual. Dia menyoroti bagaimana kelebihan dari skema 352 versi Inzaghi. Pada acara tersebut Henry menyoroti 3 gelandang tengah di formasi 352 Inzaghi, yang mana 3 gelandang tersebut semuanya mampu mencetak gol dan bertahan sama baiknya. Selain itu Henry juga memuji skema 2 penyerang yang diterapkan oleh Inzaghi. Menurut Henry, 2 penyerang Inter bisa saling melengkapi satu sama lain. Wah, gokil Simone Inzaghi. Setelah dipuji Pep Guardiola, sekarang dipuji Henry. Kalau kayak gini gelagatnya, kayaknya tidak lama lagi Inzaghi bakal dicomot tim-tim besar Eropa. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian berita yang ketiga, Lautaro Martinez dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A di bulan Februari. Gue pikir Bastoni teman-teman. Oke, kemudian langsung saja lanjut untuk berita yang keempat teman-teman. Serie A menjadi liga dengan jarak poin peringkat 1 dan peringkat 2 terjauh dibandingkan dengan liga-liga besar Eropa lainnya. Jarak antara peringkat 1 Inter dan Juventus di Serie A yaitu 15 poin. Sedangkan yang terbesar kedua ada di Bundesliga, jarak antara Leverkusen dan Bayern Munchen yaitu selisih 10 poin. Kemudian di peringkat 3 ada Liga Prancis, jarak antara Paris Saint-Germain dengan Brest sebanyak 9 poin. Lalu kemudian di bawahnya lagi ada La Liga, jarak antara Real Madrid dan Girona cuma selisih 7 poin saja. Dan kemudian yang terakhir yang paling ketat ada di Premier League ya, jarak antara peringkat 1 Liverpool dan Manchester City hanya 1 poin saja. Dan bahkan dengan peringkat 3 Arsenal juga cuma beda 1 poin aja. Ini kok malah membuat Serie A terkesan kayak Liga Petani ya. Inter terlalu dominan, setiap pekannya cuma memanen poin demi poin. Ayolah Milan dan Juve, kasih kami perlawanan. Nah, ini ada data fakta menarik lainnya teman-teman di Serie A. Ternyata Inter adalah tim yang hobi menghentikan rekor tidak terkalahkan dari tim-tim lawan. Inter sudah beberapa kali menghentikan rekor unbeaten dari para rival ya. Yang pertama ada Juventus. Sebelum bertemu Inter, ternyata mereka tidak terkalahkan selama 17 giornata. Lalu kemudian ada Atalanta juga. Sebelum bertemu Inter, mereka tidak terkalahkan selama 8 laga. Pas ketemu Inter langsung dibantai dengan skor 4-0. Lalu kemudian ada AS Roma juga yang sangat on fire di era Daniel De Rossi ya. Dalam 7 laga mereka menang 6 kali. Cuma sekali kalah yaitu ketika melawan Inter. Gile teman-teman, Inter kita memang ngeri banget. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Inter mampu menghentikan rekor dari Bolonya? Karena ternyata di 2024 ini ada 2 tim Serie A yang paling on fire, yaitu Inter dan Bolonya. Inter sejauh ini menang 9 kali berturut-turut di Serie A, sedangkan Bolonya menang 6 kali berturut-turut. Inter dan Bolonya bukan saja unbeaten ya, bukan saja tidak terkalahkan, tetapi mereka selalu menang. Ini berarti teman-teman di akhir pekan nanti ada partai yang luar biasa seru ya. Inter dan Bolonya akan berusaha saling mematahkan rekor satu sama lain. Lalu kemudian berita yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini. Berdasarkan statistik dari Opta Supercomputer, mereka mengkalkulasi ya bahwa peluang Inter untuk menjuarai Serie A untuk mendapatkan Scudetto yaitu sebesar 99,9%. Ini gila, masih giornata 26 mosok kita sudah dianggap memiliki peluang Scudetto 99,99%. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.